Video kali ini dalam rangka 100 tahun Ordo Karmel berkarya di Indonesia mengenai formasi. Setelah Ordo Karmel sampai di Indonesia pada tahun 1923, 6 tahun kemudian panggilan menjadi Karmelit sudah ada. Panggilan pertama itu 2 orang, yaitu Cornelius Pulunggono dan Isodorus Singgih Padmawiyoto. Keduanya calon Karmelit ini adalah guru dan mau menjadi Karmelit. Formasi yang mereka lakukan bukan di Indonesia, tetapi mereka harus melakukannya di Belanda. Keduanya berangkat ke Belanda untuk mendapatkan pendidikan sebagai Karmelit pada tahun 1929. Kemudian Cornelius itu tidak jadi menjadi imam karena dia meninggal pada saat formandi di sana. Lalu tinggal Isodorus Padmawiyoto yang ditabiskan menjadi imam pada tahun 1937. Dialah yang menjadi imam pertama yang berasal dari Indonesia. Mereka melakukan novisiat di Boxmeer, tetapi kemudian mereka melakukan teologi bukan di Boxmeer, tetapi di Merkelbeek. Itu tempat filsafat teologi punya Karmelit yang dibangun pada tahun 1922. Dalam jangka waktu sebelum Jepang menduduki Indonesia, formasi selalu diadakan di Belanda. Tetapi pada saat Jepang mulai menduduki Indonesia, formandi tidak bisa lagi dikirim ke Belanda, maupun orang Belanda yang menjadi misionaris tidak bisa datang ke Indonesia. Formasi terakhir di Belanda dengan formandi adalah Arkadius Sutardam Tejo Pratomo dan Gabriel Aloysius Haryoko Harjo Marjoyo. Mereka ini ditabiskan pada tahun 1946. Nah, setelah ini tidak ada lagi formandi dikirim ke Belanda. Satu hal mungkin perlu kita lihat mengenai formasi di Belanda. Mereka yang pergi ke sana 100% menjadi imam. Dan pada waktu itu belum ada panggilan menjadi bruder. Ada 2 tidak menjadi imam, bukan karena keluar dari ordo, tetapi meninggal pada saat melaksanakan formasi. Selama pendudukan Jepang, kesulitan-kesulitan dialami oleh Ordo Karmel. Bukan hanya Ordo Karmel, tetapi seluruh Indonesia. Termasuk juga formasi. Sebelumnya sudah ada formandi. Nah, karena tidak bisa dikirim ke Belanda, walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembelajaran di Dempo, tetapi karena pendudukan Jepang dan Dempo itu diduduki oleh Jepang, lalu mereka dititipkan di Kentungan
untuk belajar filsafat dan teologi. Panggilan menjadi Karmelit semakin banyak, maka dibuka novisiat pada tahun 1947 di gedung KSB. KSB artinya Katolik Social Bond. Artinya adalah organisasi Katolik. Disitulah dibuat pertama sekali novisiat. Dan itu berlangsung terus sampai pada tahun 1951. Pada tahun 1948, Formandi yang di Kentungan itu dipanggil untuk belajar filsafat teologi di Malang, tidak lagi di Dempo, tetapi diminta kerjasama dengan Suster Ursulin di Celake. Sehingga filsafat dan teologi dilakukan di sana. Walaupun waktu itu istilahnya masih kursus filsafat teologi, sampai dengan tahun 1951. Pada periode itu memulai memiliki formasi di Indonesia. Selama pendudukan Jepang, para romo-romo Karmel itu ditangkap oleh orang Jepang. Tinggal hanya Romo Singgih di daerah Malang dan Romo Gondo di daerah Jawa Timur, yaitu di Jember dan Banyuwangi. Para Formandi terpaksa melakukan tugas pastoral karena hanya 2 romo yang bisa bekerja. Karena romo-romo Belanda itu praktis tidak bisa, mereka sudah dimasukkan di kamp konsentrasi. Akhirnya Romo Gondo itu juga ditangkap oleh Jepang karena orang Jepang itu memeriksa koper Romo Gondo dan menemukan bendera orang Belanda di sana yang sebelumnya dititipkan oleh Romo Karmelit yang ditangkap oleh Jepang itu. Karena dituduh pro Belanda, maka Romo Gondo ditangkap lalu dimasukkan di kamp konsentrasi. Dan akhirnya dia meninggal di Sukamiskin, Bandung. Nah sekarang tinggal Romo Singgih yang ada di Malang dan dia dibantu oleh para Formandi untuk melakukan pelayanan pastoral. Dan pada saat itu tidak ada proses belajar mengajar, tetapi mereka sungguh-sungguh melakukan pelayanan untuk gereja selama periode penjajahan Jepang itu. Pada tahun 1951, formasi kita, Ordo Karmel, semakin berkembang. Ordo mulai memikirkan tempat formasi. Nah, pada tahun itu, kebetulan kongregasi Bruder Aloysius menjual biaranya, lalu Ordo Karmel mengakuisisi biara tersebut yang sekarang menjadi novisiat Batu. Setelah mendapatkan biara ini, novisiat dari KSB
dipindahkan ke sini. Filsafat teologi yang sebelumnya di Cerlaket dipindahkan juga ke sini. Sehingga diberi pelindung Regina Apostolorum. Di tempat inilah dibuat formasi novisiat, filsafat, dan teologi. Memang ada tambahan bangunan dari biara aslinya. Biara asli itu yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Lalu kapel, terus bangunan yang di sebelah utara dan di timur itu adalah tambahan untuk memenuhi kebutuhan dari para formandi dan juga para formator pada waktu itu.